Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik. Baik, Bu. Silakan yang sudah masuk Meet untuk presensi di chatroom Meet. Ya, di chat Google Meet agar guru tahu siapa saja yang sudah masuk ke Zoom Meet ini ya. Silakan presensi. Oke, Mbak Suti ini sudah presensi di chat Zoom. Sudah, Bu. Joko sudah, Mas Joko. Kita awali dengan berdoa dulu dipimpin oleh Mas Joko. Silakan. Pimpin doa. Oke, siap, Kak. Maju, siap, Kak. Berdoa, mulai. Amin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga Allah ridhoi kegiatan kita hari ini. Ya, kita akan belajar apa anak-anak hari ini? Tahu? Kita akan belajar mengenai tekanan zat pada. Apa itu tekanan? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai gaya. Gaya itu ada hubungannya dengan tekanan. Apa itu tekanan? Ya, ada yang tahu? Mbak Ketika. Ayo. Gaya itu apa? Saya, Bu. Dorongannya. Iya, betul. Tarikan atau dorongan. Ketika kita menarik maka kita akan memberikan tekanan. Ya. Tekanan. Kita akan belajar tekanan. Kita mulai dengan hal-hal di sekitar kita agar kita tahu apa itu sebenarnya tekanan. Sudah terlihat? Guru akan menjelaskan sedikit PowerPoint mengenai pembelajaran hari ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tekanan zat padat kita awali dari, pernahkah kalian lihat kaki ayam dan kaki angsa dan ayam di sekitar rumah kalian? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Apakah tempat mencari makannya berbeda atau sama? Beda, Bu. Beda. Berbeda, Bu. Beda. Itulah alasan kenapa kaki angsa dan kaki ayam itu dilihat diciptakan berbeda sesuai dengan fungsinya agar bisa hidup untuk makan, bisa makan ya. Gimana angsa itu bisa mencari makan anak-anak biasanya? Di lumpur, Bu. Di daerah yang ada airnya, Bu. Apakah akan terpotong angsanya di lumpur? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau ayam cari makan di lumpur terperosok enggak? Terperosok. Iya, Bu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa bedanya anak-anak? Karena di Bu, kaki apa ya? tidak ada selaputnya, Bu. Iya, kaki ayam nggak ada selaputnya. Kaki angsa ada selaputnya. Terus gimana? Kok bisa jadi nggak terperosok? Kenapa? Karena ya? Karena selaputnya itu, Bu, besar. Jadi tidak terperosok. Pinter Mbak Sutini. Karena ada selaputnya itu membuat angsa tidak mudah terperosok. Itu yang kita akan pelajari mengenai tekanan. Jadi angsa itu dengan selaput pada kakinya membuat tekanan pada tanah berlumpur itu sedikit lebih kecil sehingga tidak mudah untuk masuk ke dalam lumpur sehingga mudah mencari makan. Ya, Iya, Bu. salah satu aplikasi tekanan
di sekitar kita. Lalu ada lagi, orang ke kebun juga sering terperosok. Nah, agar tidak terperosok di tanah yang becek, kalau bapak kita ke kebun harusnya memakai sepatu jenis apa ya anak-anak? Yang mana coba? Apakah mau pakai sendal atau sepatu atau yang ketiga sepatu boot? Yang gede itu, Bu. Yang gede, Bu. Apa tuh, Bu, namanya, Yang gede Bu? itu, Bu. Ya, Ini apa, Bu? namanya sepatu boot. Kenapa ya? Kita akan menjawabnya. Kenapa harus lebih memilih sepatu itu? Ya. Lalu kalau Mbak nih sukanya pakai sepatu tinggi biar kelihatan tinggi. Ya, lebih baik pakai sepatu yang haknya tinggi atau seperti high heel ini atau wedges kayak gini kan sama-sama membuat tinggi ya. Lebih baik yang mana yang digunakan agar kakinya tidak cepat pegal. Kita akan mencari tahunya pada hari ini, yaitu mengenai tekanan zat padat ya. Untuk pertama, Bu Guru akan jelaskan dulu. Tekanan itu timbul akibat adanya gaya atau tarikan dorongan pada luas permukaan tertentu, sehingga benda akan tertekan. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru sudah share handphone dan LKPD di WA group kita ya. Silakan untuk handout dan LKPD-nya. Ya, dibuka dulu di WA ya. Buka dulu ya, bentar ya, Bu. Ya. Bu Guru jelaskan. Nanti kalian baca handout sebagai dasar untuk bisa mengerjakan LKPD. Ya. Pada LKPD ini, ya, Bu. Bu Guru kemarin sudah membagi kelompok ya anak-anak. Tujuannya kita akan memahami konsep tekanan zat padat. Hubungannya apa antara gaya dan luas permukaan? Lalu melalui petunjuk pada LKPD ini juga kita akan melakukan eksperimen sederhana terkait zat padat. Setelah itu kita akan diskusi presentasi, menyajikan hasil eksperimen agar kita semakin tahu hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap tekanan. Tadi ada masalah begini, kalau bapak kita mau ke kebun, seharusnya memakai sepatu jenis apa agar tidak mudah terperosok dan mudah berjalannya, karena kan di kebun becek ya biasanya, tanahnya lembab. Lalu kalau mbak-mbak nih ingin memakai sepatu hak tinggi, lebih baik wedges atau high heels yang lancip agar tidak sakit kakinya. Mengapa? Untuk menjawab permasalahan itu nanti kita praktek ya anak-anak. Yang diperlukan ini ada sepatu boot, sepatu high heel, tanah liat atau tanah becek, penggaris, timbangan, dan HP untuk dokumentasi. Kita paham langkah-langkahnya. Siapkan alat dan bahan. Nanti pilih 3 teman ya, yang berat badannya berbeda. Lalu timbang dulu. Masukkan hasilnya pada tabel 1 dan 2 kolom 3. Nanti sudah ada tabelnya ini. Tabel 1 dan 2 kolom 3. Isi hasil dari timbangan teman-teman kalian, urut dari yang terkecil, masa terkecil, sampai masa yang terbesar. Ya? Gitu ya anak-anak? Iya, Bu. Lalu setelah itu, ukur luas lengan sepatu boot yang sudah kalian siapkan. Gimana caranya? Ukur panjangnya, lebarnya sepatu boot, masukkan datanya ke dalam tabel. Ya. Kalau yang masih belum tahu, Bu Guru ada contoh sepatu boot. Ini kamu ukur, ya. Nih, lihat. Ada panjangnya
ada lebarnya, kira sekitar berapa? Nanti kalikan panjang kali lebar untuk dijadikan luas permukaan. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nanti masukkan datanya ke tabel 1 kolom 4. Ini luas permukaan sepatu boot, masukkan ke sini ya. Iya, Bu. Lalu secara bergantian ketika teman yang tadi sudah diukur badannya, gunakan sepatu boot dan injakan kakinya ke tanah liat atau tanah yang becek. Setelah itu, ukur kedalaman masing-masing pijakan, masukkan datanya dalam tabel 1 kolom 5. Tabel 1 kolom 5. Masukkan ke dalam sini. Ya. Berapa senti kedalamannya menggunakan penggaris itu? Masukkan di sini, siswa 1, siswa 2, siswa 3. Begitu ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, kita pakai sepatu apa? Kita harus pakai sepatu high heel. Untuk yang kedua ya, ukur panjang dan lebar sepatu juga. Ini contohnya, sepatu high heel. Ini ya anak-anak, terlihat? Ya, bisa high heel, bisa itu. Nanti, ukur panjangnya, ukur lebarnya, ya, lalu kalikan sebagai luas permukaannya. Begitu ya, anak-anak? Iya, Bu. Nah, lalu mana datanya setelah diukur? Masukkan datanya ke tabel 2. Tabel 2, kolom 4. Nah, sudah ada petunjuknya. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5. Tabel 2 kolom 4. Oh, masuk ke sini. Begitu ya. Setelah itu luas permukaannya sudah secara bergantian. 3 teman tadi menggunakan sepatu high heels tadi dan menginjakkan kakinya ke tanah liat atau tanah becek. Lalu apa? Ukur kedalamannya lagi. Pakai penggaris, ukur kedalaman pijakannya. Masukkan ke tabel 2 kolom 5. Begitu ya anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan terkait praktek ini? Tanya, Bu. Ya, gimana, Mbak? Mbak Lita ya? Lita, Bu. Gimana Mbak Lita? Iya, Bu. Ya, gimana? Nanti saya ditimbang ya, Bu. Terus dimasukkan, Bu, ke ukurannya bukan saya yang dimasukkan, ukurannya dimasukkan ke tabel ya, Bu. Kolom 1 ya, bukan Bu. Litanya. Iya, bukan balitanya dimasukkan ya, dan nyukup. Yang dimasukkan data pengukurannya tadi, berapa kilo, misalnya Bu Lita 40 kilo, masukkan datanya, tapi urut dari yang terkecil ke yang terbesar, untuk memudahkan ya. Misalnya Bu Lita, Mbak Lita, habis Mbak Lita misalnya Mbak Arum, terus Mbak Sutini, boleh ya? Nanti diukur, masukkan ke dalam tabel, lalu praktek menginjakan kaki menggunakan sepatu boot dan sepatu high heel. Ya, baik, Bu. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, Terima kasih, Bu. Baik. Nanti setelah itu, gimana? Ini waktunya berapa menit, Bu? Nanti kita prakteknya, Bu. Betul sekali, pintar Mbak Suryani. Kita prakteknya setelah ini, setelah NIT selesai, Bu Guru kasih waktu 40 menit untuk praktek dan menganalisis ya. Karena alat dan bahan kan sudah suruh disiapkan minggu lalu ya. Bu Guru hari ini tinggal menjelaskan garis besarnya, kalian langsung praktek. Nanti Bu Guru lewat WA Group kalau ada yang kesulitan, bisa hubungi Bu Guru, kita bisa video conference ya, biar bisa lebih jelas. Terima kasih, Bu. Oke, di akhir pembelajaran, nanti ada yang presentasi, diskusi. Begitu ya anak-anak? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita akhiri
dulu ya. Nanti 40 menit dari sekarang kita akan lagi untuk presentasi dan pembahasan. Sekarang kita tinggal presentasi ya anak-anak. Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Oh ya, kelompoknya Mbak Dwi Sugianti. Silakan untuk presentasi. Kita bahas hasil dari presentasi kalian ya anak-anak. Apakah sudah benar atau belum? Kita evaluasi. Semoga dengan ini kita bisa mengerti apa itu tekanan zat padat, ya. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan, lalu kita juga sudah mari berpikir dan menyimpulkan. Tadi jawabannya apa anak-anak? Bareng-bareng ya, berdasarkan hasil percobaan kalian dan Bu Guru juga. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan ya, bahwa yang mempengaruhi adalah gaya dan luas permukaan. Pemetaan masalahnya tadi juga sudah dikerjakan. Lalu ayo kerjakan ini. Berapa tekanan sepatu pada lantai? Coba kamu kerjakan dengan rumus yang sudah kalian peroleh. P sama dengan F per A ya. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk memperjelas pertemuan kali ini, ada video mengenai tekanan zat padat di YouTube. Kalian bisa juga untuk melihatnya sendiri di YouTube nanti agar bisa lebih memahami mengenai tekanan zat padat. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Ada yang ditanyakan mengenai tekanan zat padat hari ini? Ada yang ditanyakan mengenai tekanan zat padat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya, sudah tahu yang mempengaruhi adalah ya. Yang mempengaruhi apa Pak Bagar? Yang mempengaruhi tekanan Mas Bagar? Luas permukaan sama berat. Luas permukaan sama berat. Betul. Iya, betul. Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Semakin besar luas permukaan, tekanannya semakin apa anak-anak? Semakin kecil, ya. Ya. Terima kasih kepada kelompok Mbak Dwi yang tadi sudah presentasi dengan baik. Lalu juga kelompok Mbak juga presentasi. Silakan untuk yang nanti Bu Guru koreksi hasil LKPD-nya. Bagi yang revisi silakan untuk mengerjakan ulang LKPD sampai dengan yang kita bahas bersama. Begitu ya anak-anak. Bagi yang tidak remedi, silakan cari penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari yang lain selain tadi penggunaan sepatu. Begitu ya. Minggu depan kita belajar tekanan zat ini. Kita juga akan percobaan nanti Bu Guru share LKPD-nya. Begitu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan? Baik, Bu. Sudah cukup jelas semua? Jelas, Sudah, Bu. Ya, jelas Bu Guru akhiri pertemuan kali ini ya. Ya, nah, semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat